Namaku Dimas dan usiaku baru 29 tahun. Tapi bisa dibilang aku sudah menjadi pengusaha UMKM yang lumayan omset setiap bulannya. Aku membuat usaha catering yang membidik beberapa kantor yang ada di wilayah tempat tinggalku di kampung. Awalnya aku hanya menyediakan untuk orang hajatan, tapi dengan ide yang aku miliki, akhirnya aku mengembangkan usahaku. Aku mencoba melobi ke beberapa kantor yang ada di sekitar tempat tinggalku. Bahkan aku mulai mengembangkan keluar daerah. Alhamdulillah, usahaku semakin dikenal dan semakin banyak kantor atau orang hajatan yang mempercayakannya kepadaku. Awalnya aku mendapat modal dari ayahku yang punya toko material yang cukup sukses dan besar di pasar kecamatan. Walau sebenarnya aku disuruh untuk kuliah dan meneruskan usahanya, tapi aku memilih untuk buka usaha sendiri yang kini hasilnya bisa aku nikmati. Dengan dibantu oleh beberapa karyawan, aku bisa menghasilkan uang sendiri. Bahkan kini aku bisa membeli mobil pick up untuk membantu usahaku. Cerita ini berawal dari kedatangan Pak Lurah dan Bu Lurah ke rumahku, mencariku, dan akan pesan makanan untuk keperluan hajatannya. Meski sudah berusia 38 tahun, tapi Bu Lurah masih mempunyai wajah yang cantik seperti ABG dengan sedikit kumis terlihat samar-samar. Namun aku hanya bisa mengaguminya dan membayangkan Bu Lurah saja. Aku mempersilahkan mereka berdua untuk masuk rumah dan menanyakan keperluannya. Saat itu Bu Lurahlah yang menjelaskan semuanya. Nampak Bu Lurah sambil tersenyum dengan menjelaskan maksud dan tujuannya. Aku benar-benar terpesona melihat Bu Lurah dengan kumis tipisnya begitu manja saat menjelaskan kepada aku. Aku juga terus memandang ke depan karena pemandangan indah ada di depanku itu selalu bergerak tidak menentu, mengikuti gravitasi. Setelah Bu Lurah menjelaskan semuanya, berapa kebutuhannya dan kapan waktunya, kami pun meluangkan waktu untuk ngobrol bersama. Pak Lurah banyak tanya tentang usaha UMKM-ku yang sekarang mulai berkembang pesat. Aku juga bercerita bahwa besok aku juga akan ke kota untuk melihat usaha yang baru aku buka di kota dan masih perlu banyak pendampingan dariku. Nah, kebetulan tiba-tiba kata Pak Lurah kepadaku, "Begini Dim, besok itu saya ada rapat dengan Pak Camat. Nah, ibunya ini besok juga ada janji di pasar kota untuk keperluan hajat itu. Jadi sekalian saya mau minta tolong sama kamu. Besok ibu biar barengan sama kamu ya. Bisa nggak?" tanya Pak Lurah kepadaku. "Iya Dim,
Kamu kan bawa mobil, jadi bawanya enak, nggak ribet, sama nggak kepanasan nantinya, kata Bu Lurah. Lagi-lagi dengan senyum yang sulit untuk kuartikan. Bisa kok Pak, besok saya antar sekalian, saya juga mau ke pasar kota, jawabku. Setelah permintaan Pak Lurah tadi, kami lanjut ngobrol, dan sesekali aku melihat Bu Lurah yang juga melihatku. Sampai akhirnya Pak Lurah dan Bu Lurah pamit karena Pak Lurah ada keperluan di balai desa. Sebelum pulang, Bu Lurah sempat memastikan untuk keberangkatan besok kepada aku. Besok pagi aja ya Dim berangkatnya, biar bisa lama belanjanya, sekalian bisa yang lain, kata Bu Lurah. Siap Bu, kata aku. Setelah mereka pulang, aku memikirkan apa yang akan terjadi besok, karena permintaan yang sulit aku tolak itu. Terlebih, besok aku hanya akan berdua dengan Bu Lurah. Aku yang selalu teringat yang ada di depanku tadi, besar yang sangat indah untuk dilihat. Dering handphoneku menyadarkanku dari lamunan yang ternyata itu dari Bu Lurah. Sekali lagi memastikan keberangkatan besok. Esoknya jam 5 pagi, tapi aku sudah sampai di rumah Bu Lurah, dan terlihat dia sudah di depan rumah dengan tas kecil di tangan. Langsung aja ya Dim, katanya sambil membuka pintu. Loh, gak pamit dulu Bu, tanya aku. Gak usah, gak ada orang di rumah, jawabnya. Bu Lurah langsung membuka pintu mobilku dan duduk di sebelahku. Bau wangi dari Bu Lurah menambah semangat suasana di pagi itu. Tanpa bertanya lagi, aku langsung menginjakkan gas dan meluncur ke kota yang memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Di perjalanan, kami banyak diam, tapi sesekali aku melirik Bu Lurah yang kali ini mengenakan rok sebatas lutut. Dan atasnya ditutup jaket jeans persis kayak anak muda, serta gorisan make up tentunya, yang membuatnya terlihat cantik di pagi ini. Kamu belum pengen punya pasangan, Dim? Tanyanya tiba-tiba. Pengen lah Bu, tapi belum ada yang mau, juga belum siap, jawabku. Ya latihan dong biar siap. Apa mau saya latih? Tanyanya memancingku sambil tersenyum. Emang bisa Bu? Tantangku balik. Dia hanya tersenyum dan mulai berbicara normal lagi, tanpa mengeluarkan suara kepedasan yang membuat gejolak pada diriku. Akhirnya kami sampai juga di pasar kota yang begitu besar dan begitu ramai, tentunya dengan berbagai aktivitas dari setiap orang. Aku menemani Bu Lurah belanja dan membawakan belanjaannya sambil berjalan mengikuti dari belakang ke setiap sudut pasar.
Tapi aku malah senang karena bisa melihat langsung dari jarak yang cukup dekat. Bahkan di saat-saat tertentu, saking ramainya pasar, tak jarang aku berdempetan dengan Bu Lurah. Tapi entah mengapa, aku malah merasa Bu Lurah tahu apa yang terjadi dan dia hanya bersikap biasa, seolah dia juga senang. Setelah semua barang yang diperlukan sudah dibeli, kini saatnya kami kembali ke mobil dan kembali pulang ke kampung. Aku sampai kerepotan membawa semua barang belanjaan Bu Lurah karena jumlahnya sangat banyak. Mungkin sekalian mumpung bawa mobil. Bu, kita ke tempat teman saya dulu ya, mau ngecek pesanan, kataku. Terserah kamu saja, yang penting jangan dari belakang lagi, kan bisa dari depan, katanya, membuatku malu. Hehe. Aku aja diam, menahan malu, dan Bu Lurah senyum-senyum sendiri. Tak butuh waktu lama, kami sudah sampai di tempat tujuan. Mau di sini apa turun, Bu? Tanya aku. Ikut kamu aja, siapa tahu bisa kayak di pasar tadi, katanya. Aku yang mendengarnya hanya tersenyum, lalu turun menuju rumah itu. Namun saat ku ketuk pintu rumahnya, ternyata kosong. Dan saat ku telepon, ternyata dia sedang keluar dan akan pulang sekitar 1 jaman lagi. Temanku menyuruhku untuk membuka pintu sendiri setelah diberitahu keberadaan kuncinya, dan aku disuruh menunggu di rumahnya. Aku pun masuk ke dalam, diikuti oleh Bu Lurah, lalu duduk di ruang tamu. Karena aku sudah biasa kemari, jadi tidak masalah. Aku hanya diam karena bingung harus ngomong apa. Tapi yang jelas pikiranku sedang kacau karena peristiwa tadi di pasar. Teman kamu kemana, Dim? Tanya Bu Lurah yang duduk di sampingku membuka obrolan. Sedang keluar, Bu. Atau kita pulang saja ya, besok saya kesini lagi, tawarku pada Bu Lurah. Gak usah, kita tunggu aja sekalian istirahat sambil ngobrol, katanya disertai senyuman. Ya, sembari nunggu temanmu, kita ngobrol, kata Bu Lurah lagi sambil mendekatiku. Kamu mau ini, Dim? Tanyanya manja. Tiba-tiba Bu Lurah mengeluarkan buah yang memang sudah dibungkus rapi dari rumah. Ya mau, tapi... Belum selesai ku jawab, tanpa menunggu lama, Bu Lurah memulai mengupas semuanya untukku sambil berbisik lembut. Aku mulai merasa diperhatikan, dan aku selalu memandang wajah Bu Lurah yang cantik dan mempesona itu. Membuatku menjadi betah dan terasa senang dengan kecantikan Bu Lurah. Tiba-tiba ada angin segar yang membuatku percaya diri. Lantas aku berbisik dan mengutarakan keinginan besarku kepadanya.
Aku sedikit memberikan penjelasan bahwa ini akan baik-baik saja. Lalu Bu Lurah memulai merasakan suasana yang nyaman kala itu. Aku sangat bahagia ketika Bu Lurah mau berbagi buah denganku. Kuberikan performa ternyamanku dan terbaikku untuk Bu Lurah. Bu Lurah juga berperan. Aura kecantikannya nampak begitu jelas di hadapanku, membuatku bersemangat memberikan kenyamanan yang luar biasa. Bu Lurah merasakan kenyamanan yang hakiki, dan Bu Lurah ternyata sangat profesional, membuatku kagum dibuatnya. Beberapa menit kemudian, Bu Lurah memintaku untuk segera menyelesaikan buah hidangannya. Dan tak butuh waktu lama, aku melakukan gerak cepat dan tepat tentunya, menyelesaikan penuh semangat, menjadikan kesuksesan yang sangat luar biasa di siang itu. Buah yang diberikan sudah habis tak tersisa, membuat Bu Lurah tersenyum dan bahagia serta memuji kinerjaku. Setelah semuanya selesai, lalu tak berapa lama temanku pulang, dan aku kembali melanjutkan obrolan dengan temanku itu. Dan akhirnya urusanku telah selesai. Kini saatnya kami kembali pulang. Bu Lurah terlihat kecapean dan hanya tertidur saja saat perjalanan pulang. Sampai di rumah pun kami sedikit telat, hingga jam 8 malam baru nyampe di rumah Pak Lurah. Setelah Bu Lurah turun dari mobil, aku langsung berpamitan untuk pulang, dan Bu Lurah memberikan ucapan terima kasih kepada aku. Aku sangat senang. Terima kasih ya Dim, hari ini kamu banyak membantuku dan bikin ibu bahagia sekali. Lain kali kalau mau ke kota, ibu bareng lagi ya, hehe, kata Bu Lurah. Bu Lurah tampak senang sekali, malah kapan-kapan ingin mengulangi lagi ke kota denganku. Gimana menurut kalian? Apakah aku harus menuruti permintaan Bu Lurah untuk mengajaknya ke pasar kota lagi? Dan tentunya aku akan mendapatkan sesuatu yang indah lagi. Atau sebaiknya aku harus menghentikan semua ini. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.